Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika untuk SMP kelas 9. Nah, saat ini kita akan membahas tentang transformasi, ya. Nah, dua hal yang akan kita pelajari hari ini yaitu rotasi atau perputaran dan dilatasi. Dilatasi nanti berkaitan dengan pembesaran pengecilan. Kita langsung aja ya ke rotasi ya. Nah, kita mulai dari rotasi itu apa? Rotasi itu adalah salah satu transformasi yang memindahkan semua titik pada gambar, entah itu gambarnya berupa titik saja, atau berupa garis, atau juga bisa berupa bidang, dengan arah dan besar sudut yang sama. Jadi semua titik pada gambar itu dipindahkan dengan cara diputar, ya, arahnya sama dan besar sudut putarnya juga sama. Oke. Nah, hasil akhir atau bayangan akhir dari suatu rotasi itu bergantung pada apa? Jadi bayangan hasil rotasi itu bergantung pada pertama adalah titik pusat rotasinya. Titik pusat rotasi. Jadi titik pusat ini mempengaruhi. Yang kedua adalah besar sudut rotasi. Besar sudut rotasi. Dan yang ketiga adalah arah rotasi. Nah, nanti untuk selanjutnya kita akan menggunakan simbol-simbol. Nah, simbol rotasi itu seperti apa? Ya, kita kenal dulu simbol rotasi. Nah, rotasi dengan pusat, nah, misalnya ini titik pusat rotasinya. Titik P misalnya A, B dan besar sudut putar itu alfa derajat misalnya ya, alfa atau alfa derajat atau alfa saja. Nah, itu disimbolkan atau ditulis dengan simbol rotasi. Ini kurungnya situ ya. Lalu ini titik pusatnya. Misalnya pusatnya P ya P, kalau pusatnya O ya O. Kita tuliskan saja titik pusatnya misalnya A, B. Kalau O misalnya 0,0 ya 0,0. A, B ini bisa angka berapapun. Koma besar sudutnya berapa derajat. Jadi kalau misalnya titik pusatnya titik P 2,3, sudut pusatnya 90 derajat, berarti ini tinggal R, kurungnya kurung siku ini ya. Lalu dalamnya ada P, kurung biasa misalnya 2,3, kurung tutup, koma 90 derajat. Oke, ini simbolnya. Nah, kita akan langsung sekarang bagaimana menemukan bayangan akhir dari suatu rotasi. Maka hal itu tergantung pada ini ya, tiga macam ini. Titik pusat, besar sudut, dan arah rotasi. Nah, kita akan lihat beberapa rotasi yang menggunakan titik pusat tertentu dengan besar sudut tertentu. Yang pertama yaitu rotasi dengan titik pusatnya O 0,0 itu di sini. Dan sudut putarnya 90 derajat positif. Kalau positif berarti berlawanan dengan putaran jarum jam. Sini ada tulis kalau A mula-mula X, Y, kita mulai dari gambarnya itu titik ya. Kemudian ini rotasinya pusat O 0,0 dengan besar sudut pusat 90 derajat. Nah, nanti A aksen itu titik bayangannya seperti apa. Kita lihat di
gambar di sini ya. Kita coba titik A. Titik A ini koordinatnya adalah 3,4. Ini 3,4. Ya, kita lihat bahwa titik A 3,4. Nanti A aksennya berapa gitu ya. Kita lihat nanti A aksennya berapa. Caranya adalah berarti nanti ini titik pusatnya di sini. Nah, kita hubungkan dulu A itu ke titik pusat. Kita bisa buat garis bantu ya. Seperti ini. Oke, menuju ke O. Nah, ini garis lurus ya. Nah, sekarang titik A itu akan kita putar sejauh 90 derajat. 90 derajat karena positif berarti muternya ke arah kiri. Kalau ke kanan itu negatif. Maka caranya adalah karena mutarnya 90 derajat, kita buat dulu sudut siku-siku ya. Jadi ke arah sini. Sudut siku-siku. Ini sudut siku-sikunya. Ini siku-siku. Nah, selanjutnya kita putar. Nah, untuk memutar, kalau ini melalui gambar, kalian bisa menggunakan jangka. Ya, kita bisa gunakan jangka supaya jaraknya sama. Ini kita tancapkan jangkanya di titik O, lalu kita ukurkan sampai ke A. Nah, ini kan cara muternya kan ke kiri. Ini sama dengan ini, lalu kita putar ke kiri. Ya, jadi jarak ini mesti sama. Nah, ini pas di sini. Bayangan dari A setelah diputar 90 derajat itu ada di sini, A aksen. Ya, berapa titiknya? Titiknya adalah negatif 4,3. Ini negatif 4,3. Mari kita lihat dari 3,4 lalu menjadi negatif 4,3. Jadi ini A aksennya menjadi negatif 4,3. Apa yang berubah? Pertama, posisinya terbalik. Yang X menjadi Y, yang Y menjadi X. Lalu yang kedua, tadinya 4 jadi negatif 4. Nah, berarti dari Y menjadi negatif Y. Nah, berarti kita nanti bisa dicoba lagi titik-titik yang lain, hasilnya akan sama seperti itu. Ini untuk mempersingkat waktu saja, ya. Nah, jadi dari 3,4 menjadi negatif 4,3. Berarti kalau dari X, Y menjadi negatif Y, X. Nah, itu hasil rotasi dengan titik pusat O 0,0 dan sudut putar 90 derajat. Sekarang bagaimana kalau kita putarnya itu 180 derajat? Jadi kalau rotasi dengan titik pusatnya sama ya. Titik pusat O 0,0, sudut putar 180 derajat. Oh ya, saya tambahkan. Sudut putar 90 derajat itu sama dengan kalau diputar ke arah kanan tapi 270 derajat. Jadi ini sama, memutar 90 derajat ke kiri itu sama dengan memutar 270 derajat ke kanan. Berarti itu sama dengan negatif 270 derajat. Jadi 270 derajat ke arah kanan. Kalau 180 derajat, 180 derajat berarti kita muternya ke kiri. Ya, karena ini setengah putaran, berarti dia akan sama dengan kalau kita mutarnya negatif 180 derajat. Ini sama, negatif 180 derajat. Jadi kalau mutarnya ke kanan 180 derajat,
titik akhirnya akan sama dengan mutarnya ke kiri 180 derajat. Nah, sekarang kita lihat dengan sudut yang sama saja ya. Itu A-nya 3,4. Nah, nanti kita akan rotasikan pusatnya O 0,0 180 derajat. Nanti A aksennya berapa? Sehingga nanti kita bisa ambil kesimpulan kalau titik A itu X, Y, lalu mengalami rotasi dengan pusat O 0,0 180 derajat, maka nanti A aksennya bayangannya itu berapa? Oke. Nah, kita perpanjang saja. Kalau tadi 90 derajat, sekarang kita buat sudutnya itu 180 derajat. 180 derajat itu sama dengan garis lurus. Berarti sebenarnya ini tinggal kita panjangin saja. Ya, ini kita perpanjang. Oke. Nah, kurang bagus ya. Kurang lurus. Nah, kita panjang saja. Ini kita buat di sini. Oke, setelah itu kita ukur jaraknya mesti sama. Nah, ini pasti 180 derajat karena ini garis lurus. Tinggal kita ukur saja jaraknya sama dari sini ke sana. Ya, tinggal kita ukur. Jadi muternya begini. Kalau langsung kita ukur jaraknya sama, nah berarti ada di sini. Nih, ada di sini. Ini adalah bayangannya. Jadi A aksennya itu berarti titiknya berapa ini? Negatif 3, negatif 4. Negatif 3, negatif 4. Jadi dari 3,4 maka bayangannya menjadi negatif 3, negatif 4. Oke. Nah, apa yang berubah? Yang X tetap X, yang Y tetap Y, tetapi tandanya berubah. Yang positif menjadi negatif. Artinya apa? Ini berubah menjadi lawannya. Nah, nanti kalian bisa cek lagi dengan sudut-sudut yang lain yang berbeda. Dengan titik-titik yang berbeda. Ya. Berarti kalau A atau X, Y mengalami rotasi dengan sudut pusat O 0,0 dengan sudut putar 180 derajat atau negatif 180 derajat, maka bayangannya adalah menjadi negatif X, negatif Y. Nah, ini nanti berlaku umum untuk semua titik. Ya. Nah, yang ketiga, kita lihat bagaimana rotasi pusatnya sama ya, O 0,0, tapi sudut putarnya itu 270 derajat. 270 derajat itu berarti mutarnya ke kanan. Nah, itu sama nilainya dengan kalau kita putar ke arah kanan sejauh 90 derajat atau min 90 derajat. Maka di sini saya tulis 270 derajat itu sama dengan negatif 90 derajat. Nah, kita lihat contoh di sini. Titik A negatif 3,2. Ini koordinat A itu negatif 3,2. Lalu kita akan putar 270 derajat atau lebih mudahnya yang pendek itu adalah 90 derajat ke arah kanan ya. Jadi 270 derajat muternya ke sini. Kalau negatif 90 muternya ke kanan. Jadi lebih dekat. Kita ukur saja ini 90 derajat. Nah, kita ukurkan dengan busur 90 derajat. Ini sudah siku-siku. Ini siku-siku. Nah, sekarang tinggal kita ukur jaraknya. Kan jaraknya harus sama.
Oke, kita ukurkan jaraknya ke A. Sekian ya. Nah, kita ukurkan ke sana, di sini. Kalau muternya 270, tinggal muternya begini. Hasil akhirnya sama. Ini adalah A aksen. Bayangan dari A. Koordinatnya 2,3. Jadi dari negatif 3,2, bayangan akhirnya adalah 2,3. Apa yang berubah? Pertama, yang X menjadi Y, yang Y menjadi X, dan dari X-nya tadi negatif 3, di sini menjadi 3. Berarti kalau dari X, Y akan menjadi Y, ya, negatif X. Nah, ini bisa dipakai sebagai pedoman secara umum kalau kita merotasikan sebuah titik dengan pusat rotasi O 0,0 dan jarak putarnya itu 270 derajat atau negatif 90 derajat. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana rotasi dengan titik pusat itu titik P, A, B. Nah, A, B itu bisa titik berapapun begitu ya. Ini bagian yang keempat. Sekarang rotasi dengan titik pusat P, A, B dengan sudut putarnya 90 derajat. Nah, untuk bagian ini kita akan membahas secara terbalik dari yang semula. Kalau semula kan dari kita menggambar dulu, lalu kita dapat sebuah konsep. Ya, nah sekarang kita balik dulu dengan prinsip ini, nanti kita cocokkan kalau digambar sesuai atau tidak. Ya, nah sebenarnya untuk rotasi dengan titik pusat P itu A, B itu ada 3 langkah yang harus dilakukan. Ya, yang pertama itu dengan translasi dulu, pergeseran. Oke, dengan pergeseran. Lalu kalau sudah ketemu bayangan dari hasil translasi, kemudian kita rotasikan dengan sudut yang diminta. Nah, kalau sudah ketemu hasil rotasi, ditranslasikan balik dengan arah yang berbeda dengan tadi. Nah, di sini saya langsung berikan cara singkatnya. Ya, nah, kita lihat. Titik A, X, Y kalau dirotasikan dengan pusatnya A, B, sudut putarnya 90 derajat, maka bayangannya adalah A aksen itu X aksen, Y aksen. Untuk mempersingkat nulis maka saya tulis X aksen, Y aksen. Nah, sekarang tinggal X aksen itu mencarinya bagaimana, Y aksen itu mencarinya bagaimana. Lihat sini. Ini cara singkatnya, simpelnya. X aksen itu sama dengan min Y ditambah B ditambah A. Lalu Y aksen itu sama dengan X dikurang A ditambah B. Nah, kita lihat untuk ini, kita hitung dulu ya. Titik A negatif 4, negatif 2. Kita akan rotasikan pusatnya nanti di negatif 1,2 sejauh 90 derajat. Maka A aksennya nanti koordinatnya berapa, berapa, kita hitung dulu baru gambar. Oke. X aksen kita ikuti sini. Min Y itu artinya lawannya, negatif Y, lawan dari Y. Y-nya itu negatif 2. Berarti lawannya adalah 2. Ditambah B. Nah, A, B itu ini. Nah, B-nya 2. Lalu ditambah A, A-nya itu negatif 1. Berarti ditambah negatif 1. Ya, kita hitung berapa nih? Jadi sama dengan 2 ditambah 2 itu 4, dikurang 1 itu 3. Kita ketemu, X aksennya 3. Y aksen. Y aksen adalah X, X-nya di sini adalah negatif, X-nya adalah negatif 4 ya. Oh ya, maaf, ini ada kesalahan dikit. Ada kesalahan. Tadi Y-nya, oh betul. Sekarang Y-nya, Y aksen itu sama dengan X. X-nya adalah negatif 4.
Kemudian dikurang A, dikurang A, dikurang A-nya. A-nya itu negatif 1. Jadi dikurang negatif 1. Lalu ditambah B. B-nya 2. Ditambah 2. Oke, kita cek ya. Negatif 4. Ini X-nya negatif 4. Dikurang A, dikurang A. A-nya negatif 1, dikurang negatif 1. Ditambah B. Oke. Negatif 4 ini dikurang negatif ini jadi ditambah, berarti sama dengan negatif 4 ditambah 1 itu adalah negatif 3. Lalu ditambah 2, negatif 3 ditambah 2 adalah negatif 1. Berarti koordinat bayangannya adalah 3, negatif 1. 3, negatif 1. Nah, sekarang kita cek kalau dengan cara menggambar. Ya, betulkah bayangannya itu 3, negatif 1? Mari kita lihat sini titik A negatif 4, negatif 2 ya di sini. Ini. Sekarang kita hubungkan dengan titik pusatnya. Nah, titik pusatnya bukan O lagi tapi P. Ini negatif 1,2. Negatif 1,2. Oke, kita hubungkan ke P. Ini. Sekarang kita buat sudut 90 derajat. Jadi muternya ke kiri ya. Kiri itu ke sana. Berlawanan dengan putaran jarum jam. Kita buat sudutnya 90 derajat. Oke, 90 derajat ada di sini ya. Ini 90. Oke, sekarang kita garis. Ini tadi ya titiknya ya. Ini sudah siku-siku. Sekarang kita ukur jaraknya. Kita gunakan jangka, kita ukur jaraknya. Dari pusat ke A. Pusat ke A itu segini jaraknya. Kita putar 90 derajat ke sana. Pas di sini. Oke ya, tepat ya. Nah, sekarang kita cek koordinatnya berapa itu. X-nya 3, Y-nya negatif 1. Jadi ini koordinat bayangannya adalah 3, negatif 1. Oke. Jadi cocok, berarti ini adalah benar. Nah, ini yang kelima ya. Jadi titik pusatnya A, B, sudut putarnya 180 derajat atau negatif 180 derajat itu sama. Kalau tadi yang 90 derajat itu sama dengan negatif 270 derajat, jadi sama ya. Mari kita lihat. X aksen Y aksennya itu adalah ini. X aksennya negatif X ditambah 2 kali A dan Y aksennya negatif Y ditambah 2 kali B. Sama, prosesnya sama kalau kita mau proses menemukan ini dengan 3 langkah tadi. Translasi dulu ya, kemudian rotasi, baru translasi balik lagi. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, kita cek dulu, nanti kita cocokkan di gambar. Titik A negatif 4, negatif 2. Kita akan rotasikan dengan titik pusat P negatif 1,2 sama ya, tetap. Tetapi sudut pusatnya, sudut rotasinya 180 derajat. 180 derajat. Nah, berdasarkan persamaan ini kita bisa hitung dulu. X aksennya adalah main X, lawannya X. X-nya itu negatif 4, lawannya negatif 4, berarti 4. Ditambah 2 kali A, 2 kali A. Ini A-nya negatif 1, 2 kali negatif 1. Berarti 4
2 kali negatif 1 itu negatif 2, berarti 2. Oke, ketemu ini X aksennya 2. Sekarang Y aksen. Negatif Y. Negatif Y berarti lawannya negatif 2, yaitu 2. Ditambah 2B, 2 kali B, B-nya 2, berarti 4. Ya, 2 ditambah 4, 6. Nah, kalau demikian A aksennya adalah 2,6. Kita cek di gambar benar atau tidak. Ya. Oke. Sekarang tinggal kita lurusin saja. Ini A-nya negatif 4, negatif 2 ya. Negatif 2 tadi kurang negatif. Oke. Lalu kita akan putar 180, itu berarti kita buat aja garis lurus ke atas sana. Ini tinggal kita luruskan saja. Oke. Nah, jadi tetap A ini hubungannya dengan B, lalu dibuat garis lurus. Karena garis lurus itu 180 derajat. Sekarang tinggal kita ukur jaraknya. Gunakan jangka, itu yang paling tepat. Ya. Kita ukur lagi dari titik P ini ke titik A itu sekian. Segini ya. Sekarang tinggal kita putar 180, itu berarti muternya ke sini. Ini 180. Nah, dari sini. Kalau min 180 ya muternya di balik sono. Sini. Nah, sama saja jatuhnya di sini. Oke. Jadi kita lihat, kita cek di sini. Inilah bayangan akhirnya. Titik A aksen. Berapa koordinatnya? X-nya 2, Y-nya 6. 2,6. Cocok. Ya. Berarti ini